لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Al-Ayat. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, alhamdulillah pada malam yang ke-10 ini kita diberikan Allah SWT kenikmatan, kesehatan, sehingga di fase yang pertama bulan Ramadan, yaitu fase rahmah, kita bisa mengikutinya mudah-mudahan sampai besok di malam yang ke-11. Sebagaimana kita maklum bahwasanya Ramadan ini memiliki 3 fase. Yang pertama 10 pertama itu fase rahmah, 10 yang kedua fase maghfirah, dan yang ketiga la itqum minan nar. Hadirin jemaah rahimakumullah, salah satu tujuan kita berpuasa yaitu meraih predikat takwa, la'allakum tattaqun. Sebagaimana kita tahu juga bahwa takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu bi yaumil rahil. Kata Sayyidina Ali, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Maha Jalil, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-amalu bit tanzil, beramal dengan tanzil, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga yaitu al-qana'atu bil qalil, qanaah, merasa cukup dengan sedikit, apalagi banyak, sedikit saja sudah cukup. Yang terakhir al-isti'dadu bi yaumil rahil, mempersiapkan diri dengan hari kiamat, hari akhir, yaitu dengan amal kebaikan, amal soleh, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Beramal kepada Allah SWT dengan ibadah, sholat, juga beramal kepada manusia, berinfak, zakat, berbuat baik, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, ada beberapa indikator supaya kita menjadi seorang yang bertakwa tadi, la'allakum tattaqun. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 123 sampai 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah, berlomba-lombalah kita untuk melakukan sebuah kebaikan, ampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, wa jannah, dan surga, arduhas samawati wal ardu, yang luasnya bagaikan langit-langit dan bumi, wa iddat lil muttaqin, yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bertakwa. Rasulullah seorang yang maksum, yang dipelihara Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Beliau setiap hari istighfar 70 sampai 100 kali. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa, yang setiap hari dipenuhi dengan berkata-kata ghibah, membenci, dan lain sebagainya? Maka seyogialah kita bersama-sama selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersegeralah untuk meminta surga yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk yang bertakwa, yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Berarti langit pertama sampai langit ke-7. Begitu luasnya surga itu, maka hendaknya kita berlomba-lomba untuk meraihnya, yaitu bagi yang bertakwa.
Indikatornya ada 3. Yang pertama yaitu alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yaitu yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, menafsirkan dalam keadaan lapang dan sempit itu bisa berarti dalam keadaan sehat walaupun dalam keadaan sakit dan dalam kondisi apapun. Sedangkan dalam tafsir Al-Maraghi, Imam Al-Maraghi berkata, kondisi tersebut baik lapang maupun susah, kita berusaha menginfakkan hartanya, tentu dalam keadaan yang berbeda. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan kaya, kita bisa berinfak dengan keleluasaan harta kita, karena kita mampu. Berbeda dengan yang dalam keadaan susah, maka kadarnya sesuai kemampuan dia. Maka inilah nilai takwa yang tertinggi. Nah, bagi kita yang sudah lapang, yang mendapat keluasan harta, maka ini bisa menghilangkan rasa takabur kita kepada Allah SWT dan juga kepada sesama kita, karena kita berusaha menginfakkan harta kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan bagi orang yang berinfak itu bagaikan sebuah benih, satu biji benih yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Satu benih tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai tumbuh 100 benih. Maka pahala yang kita dapatkan sekali berinfaklah 700 kali lipat. Allahu Akbar. Begitu pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berinfak dalam satu kali saja. Bahkan satu benih tumbuh 10 tangkai, dan setiap tangkai tumbuh 100 kali lipat, yaitu 700 semuanya. Itu di bulan biasa. Bagaimana di bulan Ramadan? Maka salah satu orang yang mendapatkan kerinduan oleh surga yaitu yang senantiasa bersedekah untuk yang puasa. Itu juga termasuk berinfak. Yang kedua yaitu al-kazimina 'anin nas, wal kazimina 'anil ghaiz, wal kazimina al-ghaidha, yang menahan amarah. Ini juga salah satu ciri bagaimana puasa yang baik. Seringkali kita mendapat sesuatu yang membuat kita marah. Nah, ketika kita marah itu tentunya akan ada dendam, ingin berusaha untuk membalas apa yang dia buat. Nah, ketika kita bisa menahan tersebut, menahan diri kita dengan kemarahan tadi, maka kita sudah termasuk indikator orang yang bertakwa. Apalagi tidak terbesit di hati kita untuk membalas dendam kepada yang membuat kita marah tadi. Dan yang ketiga yaitu wal afina 'anin nas. Sudah dibikin marah, dibikin jengkel, dendam kita coba hilangkan, jangan membalas dendam. Kemudian wal afina 'anin nas, kita maafkan apa yang dia lakukan, bahkan kita balas dengan kebaikan. Maka di akhir ayat Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah SWT menyukai orang yang berbuat baik. Maka hadirin Allah SWT, dengan berbuat baik, kita memaafkan, kita menghilangkan dendam, insya Allah dengan 3 indikator tadi. Yang pertama, kita berinfak baik di keadaan lapang maupun susah. Kemudian kita menahan marah, kita memaafkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang muhsinin dan menjadi predikat yang bertakwa. Di akhir Ramadan kita menjadi la'allakum tattaqun. Hadani Allah ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.